Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Rifai. Aku biasa dipanggil Rifai Martin. Aku dari salah satu mahasiswa Teknik Informatika UPH dan pada kesempatan kali ini aku mau sedikit berbagi ataupun sharing mengenai teknik informatika kepada teman-teman semua yang mungkin nantinya akan tertarik ataupun bergabung dan mengambil prodi teknik informatika ini. Nah, di dalam teknik informatika ini, aku mau sedikit memberikan gambaran besar maupun gambaran kecil kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini masih penasaran tentang apa itu teknik informatika. Nah, biasanya teman-teman yang masih belum tahu tentang teknik informatika akan bertanya-tanya, apa sih ini nantinya yang akan dipelajari ketika aku memilih jurusan teknik informatika ini saat aku kuliah nanti. Nah, di teknik informatika ini di dalam gambaran besarnya nanti ini adalah ilmu yang akan mempelajari bagaimana kamu nantinya akan mengerti dan mengenal lebih jauh tentang apa itu komputer dan bagaimana cara kerjanya dan apa yang bisa dilakukan komputer sehingga bisa mempermudah manusia. Nah, kita bisa melihat secara langsung mengenai studi kasus maupun implementasi yang nyata yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana teknik informatika ini menghasilkan sebuah contoh yang berguna dan bisa memecahkan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya itu apa? Kita bisa melihat tentang sebuah perusahaan transformasi, yaitu bisa kita sebut di sini adalah perusahaan anak bangsa yang membuat suatu aplikasi transportasi ojek online yang yang nggak nggak asing yang nggak asing di sisi kita, yaitu ojek online, Gojek gitu. Nah, adanya Gojek ini artinya adalah orang-orang yang tadinya dulunya mereka itu mempelajari teknik informatika. Mengapa kita bisa bilang seperti itu? Karena di dalam teknik informatika kita mempelajari bagaimana kita bisa menciptakan hal itu, menciptakan aplikasi Gojek. Bagaimana aplikasi Gojek itu dirancang dan apakah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, di dalam teknik informatika kita akan mempelajarinya, mempelajari dasar dan hal-hal basic yang perlu kita ketahui sebelum kita menciptakan aplikasi tersebut. Nah, detail spesifik ilmu yang akan saya kasih tahu ke teman-teman semua itu adalah uh, dalam teknik informatika ada salah satu prodi yang di dalamnya nanti teman-teman akan belajar apa itu database. Database itu bisa kita simulasikan atau analogikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah suatu hal yang fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah data atau menyimpan sebuah eh, misalkan teman-teman punya lemari. Nah, lemari itu adalah tempat simpannya suatu pakaian. Nah, database di sini adalah tempat menyimpannya suatu data. Data apa? Data teman-teman, data customer, data registrasi pendaftaran teman-teman misalkan kuliah, terus data teman-teman ketika teman-teman melakukan registrasi event melalui form online itu disimpan di suatu database. Nah, di dalam database ini nantinya digunakan untuk sistem itu mengolah dan membaca data apa aja yang ada di dalam database tersebut. Contohnya dalam aplikasi Gojek, ketika teman-teman ingin memesan driver itu pasti harus tahu siapa yang pesan dan ngebooking saya untuk mengantar dia ke tempat tujuannya. Nah, si driver ini tahu itu adalah teman.
yang pesan atau yang booking dia itu, driver tahu data tersebut dari database ketika teman-teman melakukan registration data saat pertama kali membuka aplikasi Gojek. Nah, itu akan disimpan di suatu database. Nah, di dalam teknik informatika ini nantinya teman-teman akan belajar mengenai database dan sepenting apa database dalam overflow ataupun arsitektur atau development ketika teman-teman membuat suatu aplikasi, membuat suatu program, suatu program. Dan database tidak akan jauh, akan selalu melekat ketika kita melakukan development tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, teknik informatika adalah prodi yang cukup menarik dan prospeknya cukup panjang ke depannya, karena saat ini di Indonesia tenaga teknik informatika, tenaga IT sangat-sangat dibutuhkan. Nah, maka dari itu teknik informatika ini membekali teman-teman mengenai ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu dasar, bahkan ke tingkat yang lebih expertnya nanti. Teman-teman akan bisa memenuhi permintaan-permintaan perusahaan-perusahaan di luar sana yang membutuhkan tenaga IT, tenaga developer, programming nantinya di suatu company tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan di ilmu teknik informatika, maka teman-teman nantinya akan confident, akan memiliki kepercayaan diri untuk bergabung ke suatu tech company atau perusahaan teknologi, dan disitu akan menjadi kan tempat teman-teman untuk melakukan kontribusi dengan apa yang telah teman-teman pelajari di dalam teknik informatika. Yuk kita gabung, kita belajar di dalam teknik informatika. Dan teknik informatika ini sangat-sangat saat ini dibutuhkan ilmunya untuk membuat kita menjadi tenaga IT yang memiliki skill yang mumpuni. Maka dari itu kita perlu membekali diri dengan, misalkan teman-teman semua tertarik di bidang teknik informatika, itu secara tidak langsung teman-teman membekali diri mengenai ilmu-ilmu dasar, bagaimana kita mengenal komputer, berkomunikasi dengan komputer, dan bagaimana komputer bisa menciptakan aplikasi yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari aku mengenai sharing pengalamanku di teknik informatika maupun pengaplikasian nyatanya dari hasil kita belajar teknik informatika tadi yang sudah aku jelaskan. Semoga teman-teman tertarik bergabung ataupun mendalami teknik informatika, karena menurutku prospeknya cukup bagus. Teman-teman bisa menciptakan hal-hal digital, hal-hal yang bisa memecahkan masalah menggunakan digital, hal-hal yang bisa teman-teman melakukan problem solve di dalam kehidupan nyata menggunakan hal-hal yang digital tanpa tersentuh, namun efeknya sangat-sangat berdampak ke kehidupan nyata kita, dan terbukti secara tidak langsung, bahkan secara langsung juga di kehidupan kita sangat-sangat dimudahkan dengan adanya teknologi tersebut. Yuk kita bekali diri dan menjadi manusia yang berkompeten, karena nantinya dunia pekerjaan, dunia di masa depan nanti akan sangat kompetitif. Maka kita harus membekali diri, membekali otak kita untuk mampu bersaing dan berkontribusi, memberikan value terhadap dunia ini, dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Sekian dari aku, terima kasih. Bye bye.